Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, Ibu Irma Ceniago secemas ini kah saudara-saudaramu nih, ternak-ternak Mulyono? Ya, karena merasa terpojok mungkin akhirnya Mulyono CS atau ternak-ternaknya itu memframing tentang video Rocky Gerung yang berisikan kata-kata yang agak neon ya. BJGN TOLL. Nah, itu ternyata di framing oleh mereka dan mengait-ngaitkan dengan Prabowo. Jadi seakan-akan RG itu menyatakan atau mengatakan BJGN TOLL ini kepada Pak Prabowo. Dan berikut klarifikasi Rocky Gerung. Mari kita simak videonya. Beberapa hari terakhir, ya, bulan Februari 2025 ini, itu kita sering mendengar narasi dari para buzzer-buzzernya Mulyono atau Jokowi yang mengatakan bahwa Pak Rocky Gerung mengatakan bahwa Pak Prabowo Subianto itu bajingan yang tolol. Itu salah besar, salah Ini besar. Jangan mau terframing itu, jangan mau terprovokasi ya, dengan framing-framingnya para pendukung-pendukungnya Mulyono. Karena kenapa? Saya memiliki bukti audio visual terkait pernyataan Pak Rocky Gerung. Pernyataan tersebut itu sudah 1 tahun yang lalu, dan pernyataan itu bajingan yang tolol itu diarahkan kepada Mulyono atau Jokowi. Itu 1 tahun yang lalu itu, gitu loh. Dan saat sekarang ini idolanya mereka sedang terpojok karena beberapa kasus yang sudah dilaporkan ke KPK, ya. Lalu terkait rencana reshuffle kabinet, dan di situ dimana ada rumor bahwa menteri-menteri titipannya Mulyono itu akan direshuffle sama Pak Prabowo. Itu dia. Jadi tugasnya mereka diperintahkan oleh influencernya mereka untuk memframing pernyataan bahwa memang kalau diarahkan kepadanya, tapi itu diarahkan kepada Mulyono atau Jokowi itu 1 tahun yang lalu. Oke, kita simak pernyataan Rocky Gerung. Itu bajingan yang tolol itu diarahkan kepada siapa? Sementara Presiden Jokowi tidak pernah peduli permintaan buruh. Dia berupaya untuk menunda pemilu karena dia belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai. Siapa yang akan melindungi dia? Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya itu. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Itu bajingan yang tolol. Itu bajingan yang tolol. Itu bajingan yang tolol. Oke, guys, sudah dengar bukti audio visual yang saya berikan, ya. Jadi jelas bahwa pernyataan itu bajingan yang tolol itu dikeluarkan oleh Pak Rocky Gerung dan itu diarahkan kepada Jokowi atau Mulyono yang memang 10 tahun pemerintahannya itu kerap kali melakukan pelanggaran-pelanggaran konstitusi, ya, dan lain-lain. Itu aja dari saya. Salam akal sehat. Salam. Saya Bung Ifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Bung Tom ya. Kalau Bung Tom lucu. Memang ada yang mengatakan saya ini Klarifikasi tolol, Bung ada. Rocky. Yang dimaksud ternyata Nggak apa-apa, ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh, gitu. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Asik, buktikan Pak, buktikan. Wartawan bertanya, apakah Rocky Gerung menyebut Prabowo bajingan tolol? Saya bilang iya, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo ijazahnya palsu. Kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo sedang merancang IKN kedua, kalau Prabowo sedang membuat apa namanya itu
SMK jilid 3. Jadi semua itu mesti kita lihat dalam konteks. Pada waktu saya ucapkan bajingan tolol, memang itu hanya diarahkan pada Jokowi, tidak pada orang lain. Berapa upahnya demo itu ya? Hanya ikut keluar dah dapat nasi bungkus sama bayar 50 kali bayar. Sebelum Mulyono di Solo tagih uang demo yang belum dibayar. Waduh. Ini fotonya Riana sama Pak Ma'ruf. Waduh. Enggak mau pulang karena belum dibayar. Enggak mau pulang karena belum dibayar. Aduh. Wah, ini kacau, ini parah ini. Ini asli kah? Ada. Yang dimaksud Bang Ade ini. IKN ambisi Jokowi pemudanya berpikir akan kita harus menjadi Indonesia sentris. Dengan Faktanya adanya, IKN tidak bentar dulu, berdampak. Nah, ini nih. Bang Dodi, Berpikir Bang Dodi. terhadap Mulyono nih. Bang Dedi. Jadi dengan adanya IKN itu dan selama ini yang supporting IKN, supporting Kalimantan untuk kebutuhan bahan pokok itu dari Sulawesi, dari daerah saya. Perkembangannya Sulawesi sekarang dana IKN itu luar biasa. Apa luar biasa? Bahan dasar pembangunan di IKN itu semuanya dari Sulawesi. Banyak. Dan dari kota Bulu sebenarnya. dibayar. Enggak, Ya. saya jadi bingung kenapa kita ditarik-tarik oleh Bung Ade Armando untuk bercerita kenapa kita pindahkan IKN. Kita sudah pindahkan di sana, lu masih tawanan masa lalu gitu loh. Problem kita sekarang adalah apakah ini mau jadi sesuatu yang mangkrak, apakah kita mau speed up atau kita mau rasional. Kalau bicara Indonesia sentris Ya. begini ya. Bicara Namanya mau juga menghadirkan komplot, keadilan Bang. nih yang dibawa oleh IKN-mu itu kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat adat Madia, Maridan di Kecamatan Sepuku. Mereka menjadi tuan nggak di sana? Terlunta-lunta, Pak. Dampaknya Masyarakat ikan adat suka mana ngibul lagi nih? karena tidak punya ekonomi Masyarakat yang adat benar. Balik Sepaku, Batu Tukar Nondoy. Terpinggirkan mereka di sana. Jadi jangan bicara Indonesia sentris, ngawur nih masyarakatnya langsung. Banyak sekali suku Balik. Tenang, Apalagi? Dan kamu periksa yang punya tambang di sana siapa hari ini? Kalau mau bicara keadilan, di Kalimantan Timur yang punya tambang batu bara siapa? Yang punya HPH siapa? Yang punya HTI siapa? Mana? Jangan cuma bicara mindahkan gedung lalu bicara keadilan Indonesia. Yang paling gampang itu ngasih HPH sama masyarakat adat. Ngasih tambang, masyarakat sekitar tambang. Mari kita bicara keadilan. Jadi jangan gimmick-gimmick kayak gitu kita lagi dimakan. Soal IKN kita setuju dipindah, debat kita sudah lama Pak. Udah selesai itu barang itu. Pertanyaan kita sekarang, kita mau realistis nggak dengan IKN ini? Dengan ruang fiskal yang terbatas, dengan pemangkasan anggaran. Apakah kita mau seperti itu? Atau kita mau realistis? Itu problemnya Pak. Karena untuk ikan ini Pak, saya pergi ke Abuja, saya pergi ikan berah, semua saya pelajarin Pak untuk presentasi di DPP PDIP. Nggak gitu aja kita setujui Pak, kita pelajari semua. Jadi soal apakah kita perlu pindah? Yes. Sudah selesai debat itu. Apakah perlu keadilan? Yes. Nanti kita lihat bank itu apakah akan dipindah ke IKN semua? Plafonnya berapa? Apakah Kalimantan Utara misalnya langsung bisa 100 miliar untuk pengusaha di sana buka, tidak harus di pusat sini. Itu baru konkret. Bukan cuma gedung. Selesai, Pak. Itu kompleks ya lah itu. Kalau itu kan juga kompleks kok Dedi. Bukan hanya itu saja. Ya itu yang Ya, perlu kita makanya bicarakan, kan bukan soal pemerintah juga kenapa di sana. kita masih perlu pindah. Sudah selesai debat Tapi itu. betul, ya, pindah Anak itu kecil selesai. pun udah tahu. Itu udah bisa sepakat selesai. udah. Tapi kalau Anda katakan tadi ada yang terpinggirkan, ya, itu bukan hanya pemerintah pusat. yang bersalah. Realitasnya terpinggirkan, Pak. Anda pernah ke IKN nggak lihat yang Saya kerja 5 orang kali mana? ke IKN. Anda tahu berapa persen di sana Asik. pengusaha pribumi Saya yang kerja? tahu. Berapa persen? Kita tahu berapa Tahu, persentase. ya. Saya tahu. Kita bukan persentase. Alah, udahlah. Gini bos, Pengusaha soal pribumi apakah itu kita apa ya? perlu IKN pindah? Yes. Sudah sepakat kita. Pengusaha pribumi itu apa ya? Ya, loh, orang lokal setempat, nah bukan pribumi, orang lokal setempat. Ya, kontraktor sana. Lebih banyak yang mati apa menikmati? Mati mereka, nggak dibayar Pak banyak. Teman Lokal. saya enggak kok. Lah Teman saya teman enggak. kau, emang Teman cuma saya temanmu enggak. aja yang kerja. Lalu juga. Temanmu. Maka jangan disamaratakan itu. Aduh, Bukan ada. disamaratakan. Dulu jadi dapat. Kita samaratakan itu. Koplak. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar tentang si koplak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.